Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan David Putra Negara NIM 2017-023-0118. Saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah teknik tekanan tinggi. Nomor 1, komponen pada gardu induk atau transformator daya yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya sedangkan frekuensinya tetap. Yang kedua, ada neutral grounding resistant atau NGR berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Selanjutnya ada circuit breaker atau sipil berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan beban atau berarus. Selanjutnya ada disconnect switch atau DS berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Selanjutnya ada lightning arrestor yang berfungsi sebagai pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat sambaran petir atau surya hubung. Selanjutnya ada current transformer atau CT yang berfungsi merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik. Potensial transformer atau PT berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik. Nah, selanjutnya ada trafo pemakaian sendiri TPS berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fase 220-380 volt digunakan untuk kebutuhan intern gardu induk antara lain penerangan di switchyard, gardu kontrol atau sebagainya. Selanjutnya ada rel atau busbar berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubung antara transformator daya, SUTT, SKTT serta komponen listrik lainnya. 2. Cara mengendalikan tekanan medan elektrik. Pertama, menata bagian peralatan agar membentuk susunan elektroda sedemikian rupa hingga tekanan medan pada sistem isolasi berkurang seperti gambar di bawah ini. Lalu membuat elektroda perata tegangan yang berfungsi meratakan distribusi tegangan pada sistem isolasi pada gambar di bawah ini. 3. Sistem pendingin pada peralatan tekanan tinggi, yaitu ada tipe kering yaitu AA, pendingin udara natural. Udara di sekitar digunakan untuk pendinginan. Metode ini digunakan pada transformator dengan kapasitas sampai dengan 1,5 MVA. Lalu ada AFA, pendingin udara terpompa. Udara ditiupkan paksa ke permukaan tangki untuk menambah laju disipasi panas. Kipas pendingin dinyalakan saat temperatur sudah mencapai batasnya. 2. Ada tipe basah, ada onan atau oil natural air natural. Pada tipe ini udara dan oil akan bersirkulasi dengan alami. Perputaran oil akan dipengaruhi oleh suhu dari oil tersebut. Metode ini digunakan pada transformator dengan kapasitas sampai dengan 30 MVA. Lalu ada ONAF atau Oil Natural Air Force. Pada tipe ini oil akan bersirkulasi dengan alami, namun saat oil bertemu melalui radiator, oil akan didinginkan dibantu dengan kipas atau fan. Metode ini digunakan pada transformator dengan kapasitas antara 30 MVA sampai dengan 60 MVA. Selanjutnya ada OFAF atau Oil Force Air Force. Pada tipe ini oil akan didinginkan dengan bantuan pompa agar sirkulasi semakin cepat dan juga dibantu kipas atau fan pada radiatornya. Khusus jenis trafo tenaga tipe basah, kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo. Karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas dan bersifat pula sebagai isolasi atau tegangan tembus tinggi sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. 4. Cara penyambungan kabel tegangan tinggi. Sambungan listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu sambungan antara saluran dan sebuah alat dan sambungan antara saluran dan saluran. Untuk saluran dengan suatu alat dilakukan dengan menggunakan sepatu kabel pada ujung kabel yang kemudian dijepit pada klem motor berupa baut dan mur penjepit. Sambungan ini harus dicek secara periodik. Bila perlu bersihkan serta dikeraskan kembali agar kontak sambungnya tetap baik. Lalu sambungan antara saluran dengan saluran umumnya dilakukan dengan menggunakan pipa penyambung atau jointing sleeve. Pekerjaan penyambungan kabel tegangan tinggi memerlukan ketelitian dan kebersihan dalam pelaksanaannya. Pada saluran listrik yang terbuka, baik tegangan rendah maupun tegangan tinggi, penyambungan atau pencabangan umumnya dilakukan dengan klem khusus. Klem ini disebut juga dengan compression joint. Lalu pengertian ionisasi, deionisasi, dan emisi. Ionisasi merupakan suatu proses mengubah molekul atau atom menjadi ion dengan mengurangi atau menambah partikel bermuatan seperti elektron atau lainnya. Kedua, deionisasi dikenal sebagai metode untuk pemurnian air. Dalam metode ini, resin pertukaran ion khusus menghilangkan anion dan kation yang berada dalam air dengan hidronium dan ion hidroksida H3O+ dan OH-. Hasilnya adalah air deionisasi. Lalu emisi. Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Lalu 6. Proses terjadinya corona dan cara mengatasinya. Gejala terjadinya corona. Timbulnya corona bila dua kawat sejajar yang penamangnya kecil diberi tegangan bolak-balik, maka corona dapat terjadi. Lalu corona makin nyata kelihatannya pada bagian yang kasar, wincing, dan kotor. Peristiwa corona semakin sering terjadi jika pada saluran transmisi ditetapkan
tegangan yang lebih tinggi dan ketika udara lembab serta cuaca buruk. Cara mengatasi corona yaitu balur konduktor, yaitu metode mendekatkan konduktor satu sama lain pada jarak tertentu. Lalu mengganti komponen yang rusak. Yang ketiga, mengisi gas udara dengan pita silikon, silen silikon atau senyawa penekan corona lainnya. Lalu menghaluskan pinggiran yang tajam atau kasar menggunakan cincin corona, menggunakan pita semikonduktif atau ujung majemuk atau bungkus dengan screening metalik untuk membentuk permukaan konduktif bulat. Lalu mengganti terminasi dan sambungan yang rusak pada konduktor. 7. Jenis-jenis pemutus daya. Ada pemutus daya air atau air circuit breaker. Saat kontak berpisah, busur api terbentuk pada bagian bawah kontaknya. Panas yang ditimbulkan busur api membuat suhu di bagian bawah kontak lebih tinggi dibandingkan di bagian atasnya, sehingga terjadi aliran udara dari bawah ke atas. Aliran udara ini mendorong busur api bergerak ke atas. Busur api yang panjang mudah dipadamkan oleh arus konveksi udara, sehingga busur api sudah padam sebelum mencapai atas. Lalu pemutus daya minyak atau oil circuit breaker. Konstruksi pemutus daya minyak adalah saat kontak dipisahkan, busur api akan terjadi dalam minyak sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubung busur api. Karena panas yang ditimbulkan, minyak mengalami dekompresi dan menghasilkan gas hidrogen yang berfungsi menghambat produksi ion. Lalu saklar PMT gas SF6 atau SF6 circuit breaker. Dalam pemutus sirkuit SF6, kontak membawa arus yang beroperasi dalam pemutus sirkuit gas sulfur hexafluoride dikenal sebagai pemutus sirkuit SF6 ini adalah properti yang sangat baik dan elektronegativitas tinggi. Ion negatif yang terbentuk akan jauh lebih berat daripada elektron bebas. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan gas umum lainnya, mobilitas keseluruhan dari partikel bermuatan dalam gas SF6 jauh lebih sedikit. Mobilitas partikel bermuatan berperan besar untuk mengalirkan arus melalui gas. Oleh karena itu, untuk partikel bermuatan lebih berat dan lebih sedikit seluler dalam gas F6 yang memperoleh kekuatan G elektrik yang sangat tinggi. Gas ini memiliki sifat perpindahan panas yang lebih baik karena viskositas gasnya rendah. SF6 100 kali lebih efektif dalam media pendinginan busur daripada pemutus sirkuit udara. Selanjutnya, saklar PMT vakum. Saklar PMT ini dapat digunakan untuk memutus rangkaian pertegangan sampai dengan 30 kV. Pada PMT vakum, kontak ditempatkan pada suatu bilik vakum untuk mencegah udara masuk ke dalam bilik. Maka bilik ini harus ditutup rapat dan kontak bergeraknya diikat ketat dengan perapat logam. Jika kontaknya terbuka, maka pada katoda kontak terjadi emisi termis dan medan tegangan yang tinggi yang memproduksi elektron-elektron bebas. Elektron hasil emisi ini bergerak menuju anoda. Elektron-elektron bebas ini tidak bertemu dengan molekul udara sehingga tidak terjadi proses ionisasi. Akibatnya, tidak ada penambahan elektron bebas yang mengawali pembentukan busur api. Dengan kata lain, busur api dapat dipadamkan. 8. Jenis-jenis konduktor telanjang. Ada konduktor batang yang digunakan pada panel daya. Kedua, kawat pilin digunakan pada jaringan distribusi dan transmisi. Lainnya ada konduktor berongga dan konduktor berkas yang digunakan pada transmisi tegangan tinggi. Sedangkan konduktor berongga juga digunakan pada kabel yang mengalirkan arus besar. Ciri-ciri kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi terdiri dari tembaga yang diisolasi dengan karet silikon. Karena arus yang mengalir tegangan sangat tinggi, maka isolatornya sangat tebal. Saat listrik mengalir di sekelilingnya kabel timbul medan magnet, maka kabel tembaga dan medan magnet cukup besar sehingga mengganggu gelombang radio. Guna mengatasi hal tersebut, kabel tegangan tinggi terbuat dari serat karbon. 10. Kegunaan arrestor dan kawat tanah. Surge arrestor berfungsi untuk membelokkan tegangan berlebih yang melebihi kapasitas maksimumnya dan mengalirkan tegangan berlebih tersebut menuju bumi atau grounding. Kedua, kawat tanah atau earthware adalah media untuk melindungi fasa dari sambaran petir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.